Bener-bener kita nggak bisa lihat dalamnya kayak gimana di lantai 1 ya. Itu pakai dinding yang warnanya merah tadi. Si plafonnya itu pakai cermin ya kalau nggak salah ya? Nah, plafonnya Itu dia unik kayak banget material yang ada reflektif gitu. Tapi itu kayak pastinya sih bukan cermin tuh. Jadi Oh, sekarang tuh kan udah banyak material-material panel board gitu ya. Kalau kita sebut merek boleh lah ya. yang kita bisa lihat dari lantai 2 itu kan ke halaman yang ada cermin-cerminnya itu. Di situ banyak banget pohon berjejer. Nah itu maksudnya maksudnya kayak dia bikin hutan kah? Nah itu untuk apa pohon ya? pohon apa ya? Tapi bagus sih dia. Iya. Apa yang kamu suka dan gak suka dari kafe itu? Yang disuka banget dulu? Hai, aku Lutfan. Aku Dena. Di video kali ini kita mau cerita-cerita, kita mau bahas tempat-tempat yang akan kita kunjungin. Jadi kita kan sebenarnya terhitung banyak kesana kesini ya, warawiri gitu ya. Terus kita mau berbagi pandangan atau POV ketika kita ngunjungin tempat-tempat yang menurut kita itu punya nilai arsitektural gitu. Mau itu estetika, kadang-kadang ada juga beberapa tempat yang kita gatal pengen komen dan seterusnya. Nah, kita pengen bagi komen-komen kita ke teman-teman sahabat Nata semua. Nah, kali ini kita mau bahas tempat yang baru banget kemarin kita kunjungin di Bandung. Itu kafe ya? Kafe. Tiba-tiba aja kita Ke situ. ke situ karena Nggak niat. nggak emang niat ke untuk situ. kayak ngopi atau apa. Pada hari itu kita Iya, nggak pada hari niat. itu. Kita mau untuk pulang ya ngopi. kalau nggak salah. Kita ya? mau pulang, tapi terus ada bangunan yang ikonik bikin kita mau mampir karena satu selera sama kita sih bangunannya. Iya. Jadi Kayak akhirnya posisinya juga di hook di gitu. hook Jadi ya. akhirnya kita belok ke situ. Itu kafe. Nah, tapi ini aku mau sedikit intermezzo sedikit tentang kafe. Kamu tahu nggak bedanya? Ini kita kan lagi minum kopi juga. Bedanya cafe latte sama white latte. Flat white. Cafe Flat latte white. sama flat white kan suka ada di cafe tuh menunya. Cafe latte, kopi susu kan. Sama flat white, kopi susu juga. Warnanya sama, bentuknya sama, kalau dirasain sama sih. bedanya mungkin namanya aja bedanya bagaimana? Sama Nggak ngerti bedanya sih. americano sama long black, kan sama-sama kopi hitam. Iya sih. Tahu nggak bedanya? Mungkin kayak ininya kali pembuatannya beda apa? Iya betul, tapi di balik itu lebih ke sejarahnya dan siapa yang budaya mana yang membawanya. Contoh misalkan Iya sih. americano sama long black itu sama-sama espresso kopi hitam, tapi americano itu dulu dari espresso di Eropa. Terus ada orang Amerika waktu itu lagi perang di Eropa itu minum kopi terus ditambahin kalau orang Eropa tuh minum kopi langsung shotnya langsung diteguk gitu. Kalau Oh pantesan kecil ya? kecil espresso. Nah kalau americano dicampur air. Nah kalau long black itu, kalau americano itu shotnya 1, kalau long black shotnya 2 shot espresso. Cuman gitu doang. Tapi dari sisi warna apa segala itu sama. Jadi kalau kita yang awam kadang-kadang nggak bisa bedain. Kalau cafe latte sama flat white itu lebih mirip lagi. Cuman bedanya sih ketebalan busanya kalau kita pesan yang hot ya, hot latte. Oh. Kalau cafe latte itu tebel foamnya, kalau flat white itu tipis. Itu cuman kayak beda tempat ininya mereka sih. Kalau flat white itu dari Australia apa segala macam. Kalau nggak salah gitu. Nah itu intermezzo sedikit tentang kafe. Tapi kita nggak akan ngomongin makanan ya. Jadi di video ini kita kunjungin kafe itu, tapi kita nggak akan obrolin menu-menu yang ada di sana karena toh kita juga waktu itu pesen bestseller minum cuman kopi-kopiannya doang. Kita akan obrolin arsitekturnya. Bergamot Coffee di Bandung. Kita akan bahas urut dari depan. Iya. Yang aku ngerasa satu selera sama aku tuh ya. Aku seneng banget bangunan yang terkesan seperti bertumpuk-tumpuk gitu ya. Dan ada permainan cantilever di situ, jadi kayak cross section gitu. Lantai 2-nya ke arah sana, lantai 1-nya ke arah sini, dan dia saling bertumpuk gitu.
Nah ini si bergamot itu dari tampilan fasadnya udah langsung ngeliatin itu banget gitu, tebel banget. Iya sih. Kesan bahwa bangunan ini melayang. Jadi di atas itu di lantai 2 yang kamu cerita tadi kan kayak full kaca ya, Iya. kubahan masa full kaca gitu. Tapi di bawahnya tuh dia punya bidang yang nge-cross bersilangan dengan si lantai 2 itu full beton Iya. gitu. Iya, Itu kebayang. sih emang jadi ikonik banget pas Iya. kita lewat ya. Kayak aneh gitu, maksudnya kayak jenius juga ya, maksudnya kayak kita dari luar tuh lihat kayaknya ngelayang, pas di dalam ternyata ada bangunan di bawahnya juga Di gitu. bawah- Dan warnanya juga Nah, warnanya terakota eye-catching. ya? Iya, Bukan warnanya terakota, sebenarnya, tapi kayak merah. merah jambu. jambu jambu klutuk. Sebenarnya Tapi ya warna apa merah. sih itu? Kayak Aku nggak tahu exactly Nanti- dia warnanya apa, Iya. tapi kayak marun ya, kayak merah-merah marun gitu lah. Iya. Gitu. Itu warnanya juga eye catching sih. Ini lokasi kafenya ada di Jalan Dr. Sutami, Bandung. Bandung. Hitungannya- Lagi-lagi Bandung. Hitungannya sih Bandung Utara ya. Nah, jadi pas akhirnya kita mutusin untuk ya udah mampir ke situ, masuk ke sana ke kafenya yang tadinya kita nggak niat. Impresi awal kita langsung dikasih sama di lantai 1 itu kita dikasih sama bidang dinding dia tuh yang full warna merah. Iya. Marun tadi itu ya. Kayak Ngeblok dari ngeblok banget. pokoknya sepanjang lantai 1 tuh masif, ketutup, full rapet. Bener-bener kita nggak bisa lihat dalamnya kayak gimana di lantai 1 ya. Itu pakai dinding yang warnanya merah tadi, sama dikombinasi sama landscape. Nah, satu hal yang unik tuh di balik dinding itu kita lihat ada pohon-pohon yang tahu-tahu muncul. Tahu-tahu muncul dari dinding itu gitu, kayak Dari dinding itu. dari luar kok ada Di dalamnya kayaknya ada hidden gem nih, Iya, ada hidden gem pohon-pohon gitu, gitu, pohon-pohon, gitu kan. karena kita lihat kan si kayu-kayunya nempel ke bangunannya. Mm-mm. Itu apa sih, batang ya? Ini Semi-semi. pohon-pohon ini. Enggak, maksudnya pohon-pohon yang dari Yang taman-taman nyender- yang di dalamnya. Gitu. Ini nih. yang Nah, nyender. itu Nah, bukan. itu Itu apa? bukan batang pohon. Jadi kita di balik si dinding merah itu tahu-tahu ada, saya pikir itu sculpture. Iya. Yang kamu tadi bilang batang itu aku pikir itu sculpture. Aku pikir batang kayu. Nah, Bukan. beda-beda lagi. Iya. Nah, itu pas dideketin ternyata kan itu batu. Iya. Aku juga masih mikir, wah ini sculpture keren banget, batu. Mungkin di dalamnya ada sesuatu kali ya. Pas kita masuk ke entrance, ternyata kita langsung disuguhin sebelah kanannya itu adalah mini waterfall gitu. Dia bikin Oh iya, pas air kita masuk ya. terjun. Pas masuk, kita dikasih langsung Iya, air terjun. parah. Dan si yang kita bilang sculpture tadi itu sebenarnya adalah si batu. Muara. Iya, muaranya ya. Hulu ke hilir. Hulunya berarti. Hulunya Harus dari belajar si IPS lagi nih. hulunya dari si air terjun itu gitu. Iya. Itu dia sengaja bikin lebih tinggi daripada si dindingnya. Maksudnya kalau biasanya kan dia bikin ketinggiannya jangan lebih tinggi dari si dinding pagarnya deh, biar nggak kelihatan dari luar. Tapi Nah, ini iya. sengaja dibikin Sengaja. tinggi Heeh. biar orang penasaran. Orang penasaran, lagi-lagi penasaran. Lagi-lagi penasaran. Terus Jadi pas kayak, masuk langsung. Iya, jadi kayak ada 2 kali penasaran tuh, orang makin pingin masuk ke bangunan pengen ini. masuk ke dalam bener. Nah, itu salah satu point of attraction yang menarik ya. Jadi pas kita masuk ke entrance itu kita cuman entrance itu kayak jembatan ya, kayak jembatan Iya. gitu. Kanan Soalnya kanan kirinya kirinya kayak hutan buatan hutan gitu tropis, ya. hutan buatan ya. tropis, taman tropis. Taman ya. tropis sih, bukan hutan. Taman tropis, kombinasi tanaman-tanaman pakis monyet, Iya. tanaman tropis lah, tambah sama Percikan air itu percikan keren air banget. itu dari air terjun itu ngasih impresi yang bagus banget. Jadi seger banget pas kita masuk ke dalam itu. Dari situ orang udah pasti pengen foto-foto duluan sih. Pasti. Udah pasti buka HP terus kameranya untuk foto-foto daerah situ. Gitu. Nah terus masuk ke situ waktu itu masih ada banner-banner opening. Iya, soft Keren opening. opening. Cuman aku bingung deh, kayak masuk situ banyak banget kayak area yang menarik. Jadi kayak kita mau duduk di mana nih? Soalnya kayak di sebelah kiri itu ada meja gantung, terus dia Meja, levelingnya sama halaman. Meja gantung nggak sih Jadi itu iya jatuhnya meja ya? gantung. Jadi
Interiornya keren. Dia narik kan ada taman yang posisinya lebih tinggi dari lantai dalam ya. Iya. Nah, si meja itu dibikin satu level dari si taman itu sampai ke dalam. Jadi seolah-olah kalau di Nusuk taman gitu. kita duduknya lesehan, kalau di dalam kita duduknya pakai kursi. Jadi itu salah satu pengalaman yang menarik juga sih Iya, emang. parah. Yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Terus sebelah kanan itu si plafonnya itu pakai cermin ya kalau nggak salah. Nah, plafonnya Itu dia unik kayak banget material yang ada reflektif gitu. Tapi itu kayak pastinya sih bukan cermin tuh. Jadi Oh. sekarang tuh kan udah banyak material-material panel board gitu ya. Kalau kita sebut merek boleh lah ya. Ada Roshan dari Valentino, terus Taco juga ngeluarin HPL sama Taco tuh punya Videco kalau nggak salah. Material panel board yang udah jadi, yang udah ada laminatednya itu high pressure laminatednya itu bisa bikin kayak material-material cermin gitu. Ada yang bergelombang, kalau nggak salah yang ini kan bergelombang kan. Iya. Yang ini bikin di atasnya bergelombang. Dia Agak sih. Tapi kita literally Bergelombang. lihat deh kayaknya. sorry, yang di lantai 1 tuh bergelombang. Enggak ya? Enggak, itu kayak literally beneran cermin gitu ditempel Oh iya, di nah plafon. itu Kalau yang bergelombang itu kalau nggak salah oh iya. di lantai 2. Yang di lantai 2. Bener, Iya. itu pasti pakai panel board karena dia lebih ringan di situ. Nah, Lebih ringan maksudnya tuh kayak lebih ringan kalau cermin kan kaca berat. oh iya sih. Dia lebih Iya, ringan jadi di install di plafon itu easy to install lah gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, itu kenapa? Kalau kamu ngeliatnya bikin ruangan lebih lega apa bikin pusing? Lebih apa ya? Kamu lebih experience-nya aku suka sih. Aku suka kalau aku suka lebih. Soalnya kan cewek ya foto sana sini butuh suka cermin. ngaca. Iya, suka ngaca. Tapi nggak di atas juga maksudnya. Iya Nggak sih. apa-apa. Oh gitu ya fotonya ke arah Iya, atas fotonya gitu ke ya? arah atas. Cuman Bener. kalau misalnya orang yang nggak terlalu ini yang nggak suka, kayaknya pusing. Sebenarnya Tapi kan itu atas bagus ya, doang. menarik sih. Kalau atas doang sih. Tapi nanti pas kita makan biasanya kita lihat lagi ke atas. Nah itu, Supaya ngaca. tapi itu emang bener buat cewek-cewek. Jadi pas lagi makan, Suka ya ada banget. makanan yang macam dia pasti gaya fotonya ke atas gitu. Iya. Itu tuh jadi kayak trendsetter, bikin tren baru lagi Hype tuh, lagi, gitu, hype iya. lagi di situ. Karena Pinter tuh. ya kita kan di arsitektur itu harus bikin behavior baru untuk Nah. si penggunanya ya. Jadi kayak kebiasaan-kebiasaan baru yang akan diikuti orang-orang gitu, trendsetter gitu. Jadi contoh misalnya tadi foto ngadep ke atasnya di situ, nanti setiap kali siapapun yang berkunjung di situ, benchmarknya pasti iya. orang si pertama yang foto ke atas, jadi akan begitu juga. Akan gitu. begitu juga. Nah, tapi kalau aku pas ngelihat ke kanan itu, ke ruangan yang tadi gitu yang ada cermin cerminnya di atas itu enak untuk dinikmatin aja sama tadi foto pas lagi di meja sih. Cuman kalau misalkan kita mau ambil foto ruangannya ketika lagi full terisi itu emang jadi kayak rame karena I see. jadi di Iya. bawahnya rame, di atas rame gitu. Nah, Iya, sebenarnya ke situ. Tapi kalau dari sisi foto, kalau ngefoto ya, dokumentasi atau foto. Tapi kalau kita datang langsung ke sana untuk dinikmatin enak sih, nggak apa-apa. Iya. Kayak gitu. Cuman jadinya kayak modern banget kali ya, kayak Yaitu lebih ke style apa? Pop art gitu nggak sih? Enggak ya? enggak dong, enggak itu contemporary Oh, tetap masuk. arsitektur. Jadi itu kan material-material yang masa kini dieksplor banget kan. Iya. Maksudnya cermin yang dulu kita persepsinya cermin itu di dinding doang. Sekarang banyak kan dari mulai exhibition, art komersil atau retail itu bikin sesuatu yang nabrak-nabrakin paradigma lama gitu. Jadi si cermin ditaruh di plafon apa segala macam kayak gitu. Kayak contoh material atap ditaruh di dinding dan seterusnya kayak gitu-gitu. Nah itu Iya sih. salah satu bentuk contemporary arsitektur. Kayak andesit juga dia dimasukin ke dalam ya, di interiornya. andesit Ada ya. andesitnya. Tapi lantainya tuh dia Lantainya pakai andesit nggak sih? aci. Enggak, di dalam ini. Dia pakainya aci expose. Andesit ya benar. Andesit. Jadi yang di ruang makan yang ada reflektif panelnya tadi, lantainya andesit ya? Iya. Iya, tapi kalau Itu ekspor yang juga lain kan harusnya outdoor kan. iya. Biasanya buat carport Buat gitu. carport. Tapi aku ngerti sih, kenapa mungkin pertimbangan mereka Kenapa? kan kafenya semi outdoor.
Iya. Kafenya semi outdoor, Terbuka gitu. terbuka. Terus abis itu high density. High density itu lalu lalang orang segala macam, heavy gitu. Jadi dia pilih material yang kuat gitu, yang kuat secara durability, terus maintenance dan lain-lain gitu. Sama low cost pastinya kalau untuk cafe sekelas ini ya. Terus kita, tapi ruangan lain pakai ACX sih. Iya di lantai Iya kan? 2 ya. Lantai 2 ya. Sampai ke tangga-tangganya juga, tangganya ada sebagian yang emang nempel sama plat besi gitu kan, tapi bawahnya beton. Bener. Nah, kalau di lantai 1 ruangan yang kamu suka berarti yang mana? Yang ada cermin-cermin ya? Itu Aku ya. suka. Itu ruangan untuk cewek banget sih. Iya cewek banget. Itu kalau nggak pegel ya ngeliat ke atas terus. Iya, kalau itu buat kayaknya dia bikin sesi zonasi yang kayak sebelah kanan buat hangout karena kan mejanya banyak. Terus yang kiri tuh bener-bener buat orang nugas nggak sih? Oh, Kayak yang kiri yang buka meja tadi laptop, ada kursinya. Iya, bikin Yang mejanya nyambung sama Iya. laptop ya. Iya, iya. kayak Iya benar-benar. yang kanan bener-bener hangout, yang kiri udah gue mau buka laptop, nugas, Karena kerja. posisi duduknya beda ya. Kalau yang kanan Iya. kayak gini, ya kan? Iya. Ya kan? Agak rendah segala macem. Terus round table. Iya, round isi table. 4, gitu kan? Kalau yang sana meja panjang. Iya, serius banget kalau sebagai kalau kita Iya, lihat tuh bener. dua sisi yang berbeda Isi gitu. yang berbeda. Oh, oke. Jadi kalau bikin kafe, kita harus pertimbangin gitu ya. Iya Kafe sih, ini. bener ya. Jadi bukan mikirnya kafe itu untuk orang makan dan minum kopi, tapi enggak. Dia tuh nyediain Iya. tempat buat kita gitu, literally kayak Ada yang untuk nugas Iya. ya, pasti kebutuhan orang nugas nih. Oke, Iya, kita kasih benar. deh. Standarnya pasti beda tuh. Orang nugas pasti duduknya tingginya kan, tinggi kursinya apa segala macem harus. emang minimal berapa? Kalau untuk nugas sebenarnya kan nyamannya di meja tinggi 75 cm, kursinya 45 cm, ya kan. Meja kerja aja pada umumnya. Terus lebar mejanya at least minimal 60 cm sampai 75 cm lah supaya enak tuh si laptop apa segala macem nyimpennya. Sedangkan kalau untuk makan, ini kita bisa kayak gini nih. Mejanya ini mungkin cuman 45 cm sampai 50 cm nih si mejanya. Sedangkan kursinya dibikin pendek banget. Jadi kita duduk bisa sambil santai kalau untuk makan. Kayak gitu. Terus kalau untuk makan, meja round table oke. Kalau untuk kerja jadi nggak oke karena nanti naruh makanan apa segala macam tuh Iya penuh sih. tuh di si mejanya. Jadi paling enak emang meja yang lurus aja gitu ke samping. Nah, mungkin itu tuh standarnya gitu. Tapi tiba-tiba ada beanbag di luar itu buat nyantai kali ya. Kayak Buat nyantai. Jadi, nah mungkin filosofinya habis kerja capek langsung sebelah, udah sebelah langsung hangout ya. langsung hangout. Gitu. Jadi pindah-pindah dong. Pindah-pindah. Kata barisannya, lu pesen satu aja, ngabisin tempat Ngabisin banyak-banyak tempat. katanya. Gue beres-beresnya jadi Tapi susah justru nih. kayak itu rame, itu maksudnya kayak coffee shop yang kayak gitu tuh pasti rame nggak sih dikunjungin? Orang tuh kayak ke coffee shop tuh bukan literally beli kopi, tapi emang harus disediakan tempat seperti itu nggak sih kayak? Aku nggak tahu ya. Kalau ini kacamataku ya, POV ku ya. Bisa jadi iya, bisa jadi awal-awal doang ramenya. Karena balik lagi kalau coffee shop, kebutuhan nugas terutama, biasanya orang nyari yang nggak terlalu rame, berisik terus gitu ya. ada pojokan-pojokan yang biasanya lampunya warm white apa segala macam gitu. Ini kalau POV ku ya, Iya, iya. kalau untuk nugas segala macam, makanya kayak banyak kafe-kafe konsep Starbucks itu lebih laku untuk Iya, nugas serius gitu ya vibes-nya. karena vibes-nya santai. Nah kalau Bergamot ini kan terang apa segala Iya. macam gitu-gitu ya. Jadi ini lebih kayak untuk hangout weekend aja sih gitu. Maksudnya main segala macam. Dan karena sangat arsitektural, jadi keunggulannya lebih ke orang datang untuk foto-foto Iya. gitu. Untuk nikmatin arsitekturnya. Kayak gitu. Nah di atas ada apa? Tapi ada yang kelewat tadi pas Apa tuh? masuk itu kayak ada sela-sela skylight gitu, kaca. Gimana? Pas Kamu ngeliat? masuk Oh iya, ngeliat ke atas ya. entrance. Entrance terus di atasnya tuh ada kaca. Jadi kita bisa lihat ke atas, tapi ke atasnya tuh bener-bener langit gitu. Oke. Oh iya. Kayak semi-semi bolong gitu ya. Itu kenapa? Unik. Mungkin dia kayak mau nunjukin
Apa? Nunjukin ada lantai 2 apa gimana deh? Oh, Enggak juga ya? aku nggak notice yang bagian mana. Nanti mungkin kita lihat di videonya. Iya, boleh. Terus abis itu? Yang lantai 2 kan Di bawah? ada 2 tangga. Oke, ke Tapi atas ya. kayaknya sebelah tangga yang pinggir itu buat si karyawannya apa gimana sih? Yang mana? Oh, Yang full. Oke, ini kalau ke atas ya. Kita ke lantai 2 tuh tangga utamanya tuh ada di belakang bar ya. Iya. Di belakang bar, terus belakang bar sama kasir, terus kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 langsung ketemu indoor dining area yang lagi-lagi pakai. Yang kata kamu tadi cermin yang nggak beraturan itu. Emang iya, bukan sama lantai dasar? Sama ternyata. emang. Sama. Oh, Lagi-lagi itu pakai material yang sama ya? apa namanya, reflective panel juga. Nah ini kan yang di bawah. Mana yang di atas? ini enggak kok. Iya. Nah, oh iya Tapi itu sama. nggak terlalu buram tapi dia. Oh iya. Yang di atas dia lebih ini ya. Lebih buram. Jadi buram kayak gitu. Buram bahasa modelnya Indonesia apa? enggak, kalau itu Sama-sama. istilahnya kalau di material yang biasa kita pakai itu brush aluminium hairline brush. Jadi hairline brush itu aluminium yang ada garis-garis ininya lah, garis-garis rambut, itulah garis-garis halus gitu ya, kayak gitu. Nah itu di lantai 2 dia pakai itu, jadi dia pengen kasih kesamaan material sama lantai 1, konteksnya jadi masih sama, Masih satu tema. Iya, satu tema. Tapi di lantai 2 mungkin dia ngerasa di lantai 1 karena di lantai 1 kan open, kanan kirinya tuh masih areanya dia, terus ditutup sama dinding masif kelilingnya. Jadi ketika dikasih itu, mantulnya tuh nggak terlalu ramai kemana-mana. Ya. Kalau di lantai 2 kan benar-benar ngelihat Iya, tetangga pusing sekeliling banget, kan. agak pusing dia bener sih. Jadi ketika dipakein itu udah pasti pusing. Makanya Iya. dia pakai kayak yang airbrush hairline tadi gitu, airbrush apa aluminium hairline tadi gitu, supaya nggak terlalu pusing gitu kan. Tapi pas naik tangga aku sih langsung excited dia karena ngelihat ini yang tadi kita lihat di jalan gitu loh. Iya, betul. Cuman kalau aku enggak sih. Kayak Kenapa? Biasa aja. biasa aja ternyata, Oh gitu. karena dia literally kayak lantainya tuh semen. Aku kayak dikira tuh hangat kan, dari luar tuh kayak udah hangat ya. Plafonnya kan ada kayu ya, sedikit kayu, terus mix yang tadi kamu bilang itu. Terus pas di dalam kok kayak ada space yang kosong, kurang hangat aja gitu, kayak dikira aku ada pakai vinil atau SPC gitu, karena Lantainya aci ya. iya kayak, dan itu posisinya nggak terlalu penuh sih interiornya, jadi kayak gitu sih. Aku pikir kayak ada sesuatu yang bagus lagi di lantai 2 kan. Bener, karena sebenarnya Tiba-tiba banget kayak tempat duduk dan semen aja gitu. iya sebenarnya kalau ngelihat overall cafe ini dia gak terlalu mainin ruang ya. Maksudnya dia lebih ke gubahan massa. Jadi di atas dia bikin kotak, ya kan? Di bawah dia bikin bulat, ya kan? Yang jadi platform perimeter bangunannya. Nah, jadi akhirnya tadi layout tempat duduk apa segala macam ya udah blong aja gitu. Iya, betul, kosong. kayak gitu. Emang jadi kalau kita yang berekspektasi bahwa akan ada ruang yang begini begitu tuh nggak akan dapet di situ tuh. Jadi emang kayak open plan aja gitu. Iya. Itu maksudnya itu bisa jadi kafe, bisa jadi kantor gitu nantinya. Kayaknya mungkin mereka arahnya ke situ kali. Oh iya sih. Iya. Cuman emang jadi kita yang ekspektasinya Berlebih. jadi ya udah Jadi ya udah. plain aja di atas. Jadinya mereka ngandelin ke material gitu, material sama desain arsitektur ketimbang si spatial experience-nya gitu di lantai 2 itu. Iya, yang kita bisa lihat dari lantai 2 itu kan ke halaman yang ada cermin-cerminnya itu. Di situ banyak banget pohon berjejer. Nah, itu maksudnya maksudnya kayak dia bikin hutan kah? Nah, itu pohon apa ya? Tapi bagus sih, dia kayak di atas doang ya si daunnya. Iya, jadi aku justru excitednya pas di bawah ngelihat si pohon-pohon itu karena batang-batangnya kelihatan. Iya. Nah, mungkin tujuannya itu adalah supaya di lantai 2
kita bisa ngerasain deket sama kita tuh seneng banget Oh, iya. ketika ada pohon yang bisa kita rasain dari lantai 2 si pucuk si pohonnya itu. Nah mungkin dia tujuannya buat itu, buat nge-feel view atau potential view dari lantai 2 supaya benar-benar padat keisi, ada suasana alamnya gitu. Karena di atas kan nggak ada inner court atau taman. Iya. Itu kayaknya dikonsep deh sama dia. Tapi kenapa ngumpul di tengah banget gitu? Ya karena buat di lantai 2 ya. Iya dia kan di bawah tuh dia bikin tempat duduk yang ngelilingin si pohon Iya. itu. Jujur pas aku waktu itu nanam, aku juga pengen bikin kayak pathway yang jalan di antara si pohon-pohon itu, karena sensasi masih kita benar. duduk dan berada di bawah pohon yang batang-batangnya tinggi itu tuh emang beda. Nah makanya mungkin pengen bikin itu, ngasih itu Ngasih experience itu. itu. Cuman emang di lantai 2 tuh gersang banget sih. Lantai Jadi 2 masih mungkin dia yang kamu bilang Ya, tadi mau kasih pemandangan alam di lantai 2 dari situ. Nah tapi pohon dia ada satu lagi pohon yang menarik, dia pakai Kelor sebelah Afrika. kanan ya? Iya. Kelor Afrika atau nama Itu mahal gak sih? latinnya aku lupa. Itulah nanti aku cari. Kenapa? Itu mahal nggak sih? Mahal. Kelor Afrika mahal. Tapi itu banyak dipakai. Sebelumnya sempat hits kan Solobium dan lain-lain. Parahiba. Si Parahiba itu. Nah sekarang lagi banyak orang pakai si Kelor Afrika itu. Kayak gitu. Iya. Kita tuh waktu itu datangnya siang ya. Siang. Jadi kita nggak tahu experience malamnya karena emang keburu. Kita harus on the way Jakarta Langsung jalan lagi lagi. gitu. Kita nggak tahu lightingnya seperti apa ya, tapi aku yakin sih itu kayaknya oke sih, bagus. Mungkin kafe ini didesain untuk fleksibilitas fungsi bangunan. Jadi bisa jadi kafe atau ketika masanya sudah habis dia bisa jadi kantor dan segala macam. Karena jadi kantor juga cocok kan? Tapi kalau nggak salah pas kita ke area luar rooftop itu ada working space tahu. Emang iya? Meeting room gitu. Oh. Kayak meja Oke. untuk disewain. Iya itu meeting room yang Iya kan? emang bisa disewa sih kalau itu. Iya, jadi kayak emang bener sih fungsi, bukan sekedar coffee shop aja. Kayak gitu. Mungkin kayak gitu kan. Untuk nilai investasinya jadi bisa bagus gitu. Cuman ada yang miss nggak sih kayak halamannya agak sempit, parkirannya kayak Ya parkirannya sempit, selayaknya kafe-kafe Iya. sekarang pada umumnya sih itu parkiran pasti sempit-sempit. iya. Apa yang kamu suka dan gak suka dari kafe itu? Yang disuka banget dulu? Pasti cermin ya. Karena kayak kita bisa foto-foto. Tapi Oke. yang paling aku suka sih experience si ruangannya, karena kita masuk itu kayak ada tanaman. Jadi Oke, bikin indoor outdoornya ya? Iya, Jadi indoor hubungan outdoor. antara indoor Iya, outdoor, kayak indoor gitu outdoor. ruang Oke. dalam sama ruang luarnya tuh nyatu gitu. Oke. Karena open plan juga gitu, kayak kayak aku nggak lihat miss-nya di mana sih kayak cuman ada di lantai 2 itu kayak aku ekspektasinya tinggi aja kali ya, kayak pasti ada ruangan apa lagi nih, karena dari luar tuh kayak orang duduk-duduk santai dan bagus, plafonnya kayu-kayu. Aku pikir pas kita ke atas tuh hangat juga, ternyata emang ada sisi yang kayak ya udah flat gitu, benar-benar dibiarin pelong aja kayak open plan dan kayak semen-semen gitu loh, kayak aku ngerasa Berarti yang kamu nggak gak suka hangat. Iya. lantai 2? Iya. Lantai 1 aku suka banget. Oke. Kalau aku, yang aku suka pas entrance-nya. Iya. Karena aku sangat suka dengan suasana alam. Kalau Iya sih. dia nggak suka suasana alam, sukanya mainnya ke kota. Karena Kalau- dari lahir Udah di alam. udah dia Lahirnya di alam di hutan. Tarzan dong gua. Kalau aku suka pas entrance dari kanan kiri langsung disambut sama dia bikin air terjun tropis buatan itu, ide yang bagus banget. Terus tanaman pakis monyet, aku sangat suka banget. Iya. Di alam banget. Aku sangat mencintai pakis monyet walaupun susah diurus dan selalu mati kalau nanam. Yang aku nggak suka adalah area barnya karena terlalu biasa aja. Bar itu kayak biasa banget, aku jadi nggak kayak nggak notice jadi sih. makan. Kita Nah, nggak iya. notice karena itu biasa. Iya, gitu. Jadi betul-betul. kayak, karena kalau menurutku ya jantungnya kafe itu aku
justru pengennya di bare-bare yang di highlight supaya dia jadi center point, center focal pointnya di si lantai 1 itu gitu. Bisa jadi sih. Tapi apa mungkin zaman sekarang tuh kayak orang-orang males notice bar karena berantakan gak sih? Gak juga ya? Gak juga. Kasihan nanti bartendernya nggak bisa terkenal. Gitu. Iya Oke. sih. Oh, udah berapa menit nih kita ngobrol? Udah hampir setengah jam kerasa. ya, udah setengah jam mungkin. Anyway, bangunan ini, kalau kalian googling dimanapun, cari source-nya, kita susah banget nemuin siapa arsitek yang desainnya. Aku jujur awal-awal coba nyari siapa segala macam. Tapi terus aku sempat post di story IG pribadiku, dan ada teman-teman arsitek yang infoin bahwa ini adalah karya dari RDMA Design. Nah, RDMA Design, karena aku sempat begitu diinfoin ini karya RDMA Design, aku juga cari di platformnya RDMA Design tuh nggak ada gitu. Dia ngepost kegiatan terkait Portofolionya gitu. portfolionya terkait bikin si bergamot ini. Tapi so far keren banget karena aku juga suka karya-karyanya RDMA Design. Satu lagi yang aku nggak suka. Apa? Di yang fasad bangunan lantai 2 yang menonjol ke depan itu, di atas itu kan yang bagian dak paling atasnya kan full dikasih dindingnya kaca, jadi maksudnya itu clean. Tapi di depan tuh tahu-tahu ada dinding yang masif sendiri kayak, Iya. maksudnya, aduh potongannya aneh banget Iya, deh. Nanti aku bener. coba gambarin deh di si fotonya, aku gambarin apa yang aku maksud. Itu aneh banget. Aku pikir di atasnya tuh ada utility kayak AC atau apa segala macam. Tapi kalau aku lihat di Google Earth tuh nggak ada, kayak dak beton biasa aja. Kenapa harus bikin itu ya? Gitu. Itu aneh sih. Sayang banget gitu. Sayang banget jadi nggak clean. Jadi kayak ada jambul yang nggak diharapkan di situ ya. Itu aneh banget sih. Maksudnya Iya. kalau boleh direvisi atau kita bantu bongkar dulu. Bongkar apa nambah lagi? Tapi kalau nambah Enggak, aneh ya. Jangan ketebelan. Kalau nambah seolah-olah si jidatnya bangunan ini ketebelan fasadnya. Iya. Tapi sebenarnya nggak masalah kalau misalnya kita nggak bisa lihat di semua sisi. Ini masalahnya karena kita bisa lihat kanan kiri nggak sih? Enggak, pokoknya juga itu pokoknya itu aneh deh. Itu Oh, aneh iya. banget. Tapi emang lantai 2 aku literally nggak sukanya dalamnya. Tapi kalau secara luarnya itu aku suka banget karena kita mau ke situ aja karena lihat dari si lantai 2 Lantai itu 2 yang full kaca yang melayang itu aku wah bagus banget sih, aku suka. Oke, ratingnya untuk cafe ini secara kita pribadi Arsitektur. ngelihatnya dari aku ya. Kamu dulu deh. Kamu berapa? Menurut kamu Aku nilainya? 1 sampai 10? udah kayak ini ya juri. Aku 9. 9. Iya, aku suka. Oh, oke. Padahal nggak suka lantai 2-nya, padahal lantai 2-nya tuh yang paling masif ya. Eh, Kalau aku 8. Emang ada 8 gitu? Bukan 8. Oh, 8. Oke. 8. Ya, begitulah karena begitulah. Oke. Oke. Mungkin itu dulu review kita di tempat yang kita kunjungin pertama ini, Bergamot Cafe di Bandung di Jalan Dr. Sutami. Teman-teman yang mau ke sana mampir silahkan. Ini karyanya RDMA Design, keren banget RDMA Design. Karya-karyanya selalu keren-keren dan aku banyak banget ngikutin, bahkan jadi inspirasi kita juga. Nextnya kalau kita jalan-jalan lagi mungkin kita akan review tipis-tipis lagi ala-ala POV arsitek emerging versiku. Kalau Dena mungkin yang Lebih ke lifestyle aja sih. lifestyle dan ngomen-ngomenin pendapatku. Oke, itu dulu. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.